Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Tatiana, kelas 2A dengan NIM 20200-15333. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah saya laksanakan pada tanggal 14 April 2021 sampai dengan 15 April 2021 dengan topik zat dan kalor. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan pertama yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi adalah 1. Pecahan es batu, 2. Bejana gelas atau plastik tak berwarna, 3. Garam dapur, 4. Tusuk gigi, dan yang kelima air. Pada percobaan kedua yaitu gelas plastik tahan api, saya menggunakan alat dan bahan 1. Gelas plastik bekas air mineral, 2. Lilin, 3. korek api, dan yang keempat air. Hasil dari pengamatan praktik yang telah saya lakukan yaitu pada percobaan pertama, kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu memasukkan air ke dalam bejana gelas. Air yang dimasukkan ke dalam bejana gelas adalah air biasa atau air suhu normal yang biasa kita gunakan. Kegiatan selanjutnya yaitu memasukkan pecahan es batu ke dalam bejana gelas berisi air. Setelah bejana gelas atau wadah berisi air, maka dimasukkan pecahan es batu yang telah disiapkan. Setelah dimasukkan, terlihat pecahan es batu di sini mengambang ke permukaan air. Hal ini terjadi dikarenakan massa jenis dari es batu lebih kecil daripada massa jenis dari air. Dan pada percobaan ini, terlihat pecahan es batu mengalami pencairan atau penyusutan bentuk. Ini terjadi karena zat cair dan zat padat yang disatukan di dalam satu wadah akan mengalami pertukaran kalor, dan karena suhu air itu lebih tinggi, maka es batu mengalami pencairan. Karena pada dasarnya, es batu terbuat dari zat cair yang dibekukan. Maka ketika es batu dimasukkan ke dalam zat cair atau digabungkan ke dalam zat cair, maka es batu akan mencair atau akan berubah ke bentuk semula. Ini mengalami perubahan fisika. Kegiatan selanjutnya yaitu meletakkan tusuk gigi atau biting di atas permukaan es batu. Di sini. Setelah tusuk gigi atau biting diletakkan pada permukaan es batu, tusuk gigi akan menyerah pada pecahan es batu sehingga jika tusuk gigi atau biting diangkat, pada permukaan pecahan es batu di sini akan membentuk cekungan atau bekas tusuk gigi atau biting di sini. Selanjutnya yaitu menaburkan garam pada sekitaran tusuk gigi dan di atas tusuk gigi. Pada saat ditaburi garam, pada sekitaran yaitu di sini dan di atas permukaan tusuk gigi akan terjadi pembekuan. Ini terjadi karena pada saat garam ditaburkan pada sekitaran di sini, maka air akan mengalami penurunan suhu hingga titik beku, sehingga tusuk gigi atau biting dapat merekat pada pecahan es batu. Kegiatan selanjutnya yaitu mengangkat tusuk gigi. Selang 1-2 menit, tusuk gigi diangkat, dan yang terjadi adalah es akan ikut terangkat seperti di gambar ini. Karena bersama dengan tusuk gigi ini. Ini terjadi karena tusuk gigi dan es batu yang menyatu karena garam menjadi titik beku baru. Di sini. Percobaan kedua. Kegiatan yang saya lakukan pada percobaan kedua yaitu yang pertama, air dimasukkan ke dalam gelas plastik. Air yang dimasukkan ke dalam gelas plastik di sini adalah air dengan suhu normal atau biasa, air yang biasa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, panaskan gelas plastik yang berisi air dengan lilin. Di sini saya
pegang dan meletakkan gelas plastik di atas permukaan lilin yang menyala. Selanjutnya, air yang ada di dalam gelas plastik tersebut terlihat mulai memanas di sini. Di sini terlihat air yang ada di dalam sini mulai memanas karena mengeluarkan uap. Setelah beberapa menit, saya pegang gelas plastik di atas permukaan lilin. Air yang ada di dalam gelas plastik tersebut menjadi panas dan mendidih sehingga mengeluarkan uap panas. Yang terjadi pada percobaan ini adalah gelas plastik tidak meleleh atau terbakar sama sekali. Ini dikarenakan kalor yang seharusnya melelehkan gelas tersebut dihantarkan oleh air sehingga gelas plastik tersebut tidak terbakar atau meleleh sama sekali. Selanjutnya yaitu air menguap dan mendidih. Dari panas yang dihantarkan air membuat air menjadi menguap. Air tersebut menguap dan mengembun di sisi-sisi gelas plastik, yaitu di sini. Ini terjadi karena air telah mencapai pada titik didih sehingga menjadikan air tersebut menguap dan melepaskan kalor hingga menjadi embun. Analisis dan pembahasan dari percobaan pertama yang saya lakukan yaitu pada percobaan pertama, pecahan es batu yang dimasukkan ke dalam air, ternyata pecahan es batu itu tidak tenggelam atau terapung di permukaan air. Hal ini terjadi karena massa es batu lebih sedikit dibandingkan dengan massa dari air. Dan lama-kelamaan, pecahan es batu yang terapung di air mengalami penyusutan atau mencair dikarenakan suhu air lebih tinggi dibanding es batu. Pada dasarnya, es batu adalah zat cair yang dibekukan. Maka ketika es batu dimasukkan ke dalam zat cair, ia akan berubah ke bentuk semula atau mengalami perubahan fisika. Kemudian, tusuk gigi diletakkan ke permukaan es batu dan ditaburi garam di bagian atas dan sekitaran tusuk gigi atau biting. Selang 1-2 menit, angkat tusuk gigi dan yang terjadi adalah es batu ikut terangkat bersama dengan tusuk gigi. Ini terjadi karena tusuk gigi dan es batu yang menyatu karena garam yang menjadi titik beku baru. Pada percobaan kedua, analisis yang saya peroleh adalah percobaan kedua ini, kalor dimanfaatkan untuk memanaskan air yang ada di dalam gelas plastik. Karena kalor dihantarkan oleh gelas plastik ke air. Kalor yang ada pada air tinggi sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk memanaskan suhu yang mampu untuk melelehkan gelas plastik. Selang waktu yang cukup lama, air yang ada di dalam gelas plastik akan mulai memanas dan mendidih hingga mengeluarkan uap. Ini terjadi karena air telah mencapai pada titik didih sehingga menjadikan air tersebut menguap dan melepaskan kalor hingga menjadi embun. Kesimpulan menurut saya, pada percobaan pertama, kesimpulannya yaitu garam yang digunakan pada percobaan pertama merupakan inti dari percobaan mengangkat pecahan es batu dengan tusuk gigi. Hal ini dikarenakan garam yang ditaburkan pada sekitaran dan atas tusuk gigi sangat berpengaruh karena garam menurunkan suhu hingga titik beku yang baru sehingga es batu yang tadinya membentuk bekas tusuk gigi atau cekungan karena tusuk gigi telah menyerah akan menjadi diselimuti oleh titik beku yang baru sehingga dapat diangkat bersama dengan tusuk gigi. Kesimpulan untuk percobaan yang kedua menurut saya yaitu gelas plastik tidak meleleh. Ini dikarenakan oleh kalor yang seharusnya melelehkan gelas tersebut dihantarkan air sehingga gelas tersebut tidak meleleh. Kalor dihantarkan oleh gelas plastik ke air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air yang akan menerima kalor dari panasnya lilin. Karena kalor jenis air lebih tinggi, maka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memanaskan suhu yang mampu untuk melelehkan gelas plastik. Cukup sekian presentasi dari hasil praktikum yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.